nggak sih program dari puskesmas atau dari sekolah gitu untuk mengurangi dan mengatasi hal tersebut? Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang isi piringku. Kalau dari remaja SMA-nya udah anemia, terus dia nikah, dalam screening pranikah itu nanti dia catatannya tidak siap untuk hamil, tidak siap untuk hamil. Halo Sobat Semandap, kembali lagi di podcast of Semandap. Bersama saya Azahra Aura Putri yang akan menjadi host hari ini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih guys, yaitu Ibu Dahlia Putri Gantina, Sarjana Terapan Kesehatan, dan Ibu Sutini, Ahli Media Kebidanan dari Puskesmas Rejosari. Gimana nih kabar dan perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah kami bahagia dan sehat. Oke Bu, langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Di era pesatnya perkembangan teknologi zaman sekarang ya Bu, kan masih banyak dijumpai permasalahan gizi yang terjadi. Jadi ada nggak sih program dari puskesmas atau dari sekolah gitu untuk mengurangi dan mengatasi hal tersebut? Untuk saat ini program puskesmas untuk gizi ya, untuk anak-anak remaja. Karena banyaknya anak-anak remaja itu yang anemia, jadi program kami dari puskesmas itu pemeriksaan HB, hemoglobin, untuk khusus remaja putri. Karena kalau remaja putri anemia itu nggak boleh. Itu remaja putri yang putri itu kan untuk persiapan mereka menuju pernikahan nantinya. Kalau dia waktu pada saat sekolah dia anemia, kan nanti dia tidak siap untuk kehamilan. Jadi untuk program supaya anak-anak itu tidak anemia, kami melakukan pemeriksaan HB. Nah, dengan pemeriksaan HB kita ketahui apakah banyak anemia, apakah tidak. Kalau memang banyak anemia, kita untuk selanjutnya juga membagikan tablet tambah darah kepada siswa putri. Untuk saat ini kita program puskesmas itu selama 7 bulan. Jadi full pemberian tablet tambah darah itu selama 7 bulan untuk remaja putri. Jadi kami serahkan ke sekolah itu gimana baiknya, apakah dibagikan ke siswa dibawa pulang, apakah diminum di sini. Tapi lebih efektif sih diminum di sekolah. Jadi setiap 1 minggu sekali anak-anak minum tablet tambah darah serentak. Apakah hari Jumat setelah senam, apa di hari Senin setelah upacara, anak-anak mau minum semua, terus minum tablet tambah darah bareng-bareng di halaman. Apa gimana caranya itu pihak sekolah yang menentukan. Dari kami pihak sekolah puskesmas hanya pemeriksaan HB dan pemberian tablet tambah darah untuk gizi. Ya, kalau gizi yang lainnya kayak makanan tambahan bla 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 itu kalau untuk anak SMA nggak ada. Kalau di puskesmas, kalau untuk tambahan makanan gizi itu khusus untuk anak-anak balita. Mungkin untuk saat ini ya, untuk yang anak SMA atau SMP itu belum ada ya tambahan makanan. Tapi kan insya Allah ada wacana-wacana yang Pak Gibran dan Prabowo ya. Nah itu, mungkin mudah-mudahan di situ anak SMP, SMA bisa dapat juga. Kalau sekarang kan masih yang balita. Jadi puskesmas juga untuk yang balita itu ahli gizinya itu buat menu-menu gizi yang bagus untuk anak-anak yang stunting ya Bu ya. Jadi beneran yang dikasih makanan utuh. Jadi bukan makanan utuh, dapat susu, dapat obat, ya, pokoknya apa itu yang makanan yang apa sih? Memang ada sayur, lauk, buah. Itu beneran real ya, beneran dapat makanan juga dan diambil atau dianterin ya Bu ya makanan itu. Mudah-mudahan nanti program selanjutnya adik-adik bisa dapat juga. Gitu. Makan siang bersama. Iya, dengan gizi yang bagus ya. Kadang kan cuma nasi sama ayam aja. Yang sekarang kita kenal isi piringku. Ya, udah dengar pernah ya? Sudah pernah dengar. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang isi piringku. Isi piringku itu di situ harus ada sayur, ada buah, ada lauk.
terus nasi. Kalau susu kan dulu 5 sempurnanya 5 susu, kalau sekarang isi dulu. Terus kan tadi ada screening gitu ya Bu. Nah screening itu sebenarnya pengertiannya itu apa sih Bu dan apa saja itu yang dilakukan? Untuk screening yang hari ini kita lakukan itu ada 2 macam. Screening yang pertama itu adalah untuk pengecekan hemoglobin atau pengecekan anemia adik-adik. Jadi setelah dievaluasi adik, jadi kan adik-adik itu sebelum di screening kan sudah dibagikan tablet tambah darah. Nah, adik-adik minum kan tablet tambah darah itu. Nah, setelah beberapa lama adik minum, nah kita datang nih, kita ngecek adik-adik itu bagus enggak anemianya gitu. Hasilnya itu bagus atau enggak, atau masih kekurangan darah, sel darah merah, atau sudah cukup. Nanti setelah dievaluasi, adik-adik harus minum lagi. Setelah adik-adik tahu, oh ternyata saya itu kurang ya gitu. Ternyata HB saya itu misalnya 8, 7, itu kan rendah ya Dek. Itu berarti adik harus lebih rajin lagi minum tablet tambah darah gitu. Itu yang cek pertama. Untuk cek yang kedua itu adalah cek gula darah untuk mengetahui resiko adik-adik itu kena penyakit kencing manis atau diabetes yang kita kenal gitu. Untuk yang adik-adik punya bapak atau ibunya riwayat diabetes, dicek, adik-adik kan pasti udah, oh berarti saya ini udah tinggi ya resiko, berarti gaya hidupnya harus kalau orang tuanya kena kencing manis, entah ibunya, entah bapaknya ya, itu otomatis kita beresiko. Jadi kita perlu sesekali dicek karena kita tahu kita punya risiko. Karena kalau yang beresiko dengan keturunan orang tua itu otomatis kita punya risiko. Jadi paling nggak dicek. Kalau kita udah tahu, otomatis kita menguranginya makanan, karena kencing manis itu dari pola makan kita. Kalau pola makan kita nggak semua dimakan manis-manis itu banyak, terus nasinya banyak, terus nggak sesuai sama istilahnya yang isi piringku tadi, ya bisa aja kita masih muda udah kena kencing manis. banyak ibu ya, banyak sekarang banyak yang masih muda itu udah kena diabetes. Dan kalau udah kena diabetes itu ya harus minum obat. Otomatis dia minum obat rutin seumur hidup. Kalau udah dia ini ya kena harus kalau udah rutin. mencapai 400, 600 itu udah harus. Pokoknya udah 200 lebih, terus kita cek bulan ke depannya 200 lebih, terus cek lagi. Pokoknya kita harus cek rutin dulu, cek rutin tiap bulan. Nah nanti kalau memang kita kok rutin terus gula darah kita itu tinggi, otomatis harus minum gula darah. Obatnya setiap hari. Nah itu ya adik-adik ya, makanya pentingnya adik-adik itu gaya hidup sehat, pola makannya, pola istirahatnya. Setelah adik-adik ini dicek tadi, semuanya udah dicek ya, adik-adik udah tahu hasilnya apa. Berarti adik-adik harus, kalau memang itu tinggi, berarti harus menjaga gaya hidupnya gitu. Terus kalau yang memang udah tinggi, tetap harus kontrol ke puskesmas untuk di pemeriksaan ulang. Setelah pemeriksaan ulang ternyata masih tinggi, ya pasti nanti dikasih obat sama dokter. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, sebenarnya ada nggak sih Bu saran untuk siswa sekolah supaya bisa menjadi pelajar yang sehat gitu Bu, tetap fit badannya? Sarannya itu adik-adik kan remaja yang energi, kegiatannya banyak, waktunya terpakai sampai dengan mungkin maghrib, kadang malam. Nah itu untuk adik-adik, ibu cuma pesen, kalian harus jaga pola makan. Pola makan itu pagi harus sarapan itu rutin, ya harus wajib sarapan. Makan siang harus. Kadang-kadang kan anak-anak makannya tanggung ya, pagi enggak, siang enggak, jam 10 baru makan. Kan? Itu sebenarnya nggak benar. Harusnya itu pagi ya sarapan,
Yang siang makan siang tetap makan, makanya pagi itu sarapan di rumah, kalau siang bontot dari rumah. Terus sore ya pulang makan biasa seperti biasa, kalau udah pulang jam 6 bentuk makan. Nah itu terus jangan begadang untuk anak-anak yang putra, jangan merokok, Benar. apalagi sampai mengenal minum-minuman keras, apalagi sabu apa bla 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 obat-obatan terlarang itu sih yang dipesankan untuk anak-anak biar bisa menjaga kesehatannya, bisa apa itu aktivitas di dalam pelajaran. Saya tambahin, jadi adik-adik ini untuk menjadi pelajar yang sehat, yang pertama itu olahraga, ya. Walaupun kegiatan adik-adik ini padat, pagi-pagi disempetin, kalau bisa jalan sehat, atau olahraga kecil-kecilan kayak main skipping, terus sarapan, berangkat ke sekolah, makan pola makannya ya, junk food, saus, minum-minuman yang manis. Banyak kan dengar berita anak-anak kecil udah gagal ginjal. Nah, itu ya. Pokoknya kalau bisa dihindari karena kan kalau saya minuman yang secepat saja apa itu? Kayak minum-minuman apa? manis, apa kayak kotak, apa pantas, sprite apa itu yang kayak gitu-gitu Kadar kalau gulanya bisa tinggi. dihindari. Ya. Itu gula semua. Mendingan air putih ya Bu, air Ya, putih yang banyak. mineral aja yang banyak. Bawa bekal dari rumah. Kalau misalnya mau beli di kantin bisa ada adik pilih mana makanan yang sehat, mana yang enggak gitu. Istirahat yang cukup, belajarnya yang semangat gitu ya. Kadang-kadang anak-anak minum air putihnya sedikit, minum berwarnanya yang banyak. Nah, gitu. Kantin yang dibeli itu Ah. minuman berwarna. Kalau untuk olahraga sendiri itu efektifnya seminggu berapa kali? Kalau olahraga berat ya, kayak misal kalian itu kalau perempuan itu kayak misalnya senam atau jumba itu kan ya bisa seminggu 3 kali gitu ya. Kalau saya menerapkan untuk diri saya ya insya Allah ya mudah-mudahan konsisten. Saya insya Allah setiap pagi itu jalan kaki. Saya jalan kaki 30 menit gitu. Saya sih Kan yang sekarang 6.000 langkah. Nah, itu kalau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak sampai pagi, ya sore. bisa gitu. Jadi kita ngejamin setiap dimenitin tuh kita jalan. Dalam sehari ini kita berapa ribu. Nah, untuk besok lebih lagi. Besoknya lagi lebih lagi. Sampai dengan 6.000 langkah. Oke, nah terkait yang tablet tambah darah tadi ya Bu, sekolah kita kan rutin mengadakan pembagian itu setiap bulannya. Tapi masih banyak ditemui itu siswi yang acuh gitu Bu sama tablet tambah darahnya. Sebenarnya seberapa penting sih tablet tambah darah itu untuk remaja siswi seperti kita? Untuk tablet tambah darah itu tablet tambah darah itu kan untuk mencegah adik-adik kena anemia ya atau kekurangan sel darah merah. Apalagi untuk remaja putri itu setiap bulannya akan halangan dan akan keluar darah merah itu yang cukup banyak. Nah, kalau adik-adik itu acuh tidak minum obat tablet tambah darah, itu otomatis darah adik-adik itu akan berkurang. Kalau darah adik-adik itu berkurang, adik-adik itu akan mengalami lemas, pusing, berkunang-kunang. Kalau kita belajar pagi-pagi itu biasanya ngantuk. Atau tangannya bergemetar gitu, jadi kurang efektif. Nah, itu untuk yang skala ringan. Kalau adik-adik udah Belajar mengalami juga nggak konsentrasi. kalau adik-adik udah mengalami anemia yang karena anemia itu banyak macamnya adik-adik. Anemia ringan, anemia sedang, anemia berat. Kalau udah yang adik itu anemia terus, darahnya rendah terus, berarti kan harus dicek secara Di situ rutin. juga kalau anemia dari remaja putrinya dari SMA ya, kalian kan ada yang nanti setelah tamat SMA itu nikah, kan ada yang nggak sekolah lagi ya, ada yang lanjut kuliah, ada yang nggak. Nah, untuk yang anak-anak yang nggak lanjut itu kan biasanya mereka nggak lama nikah. Kalau dari remaja SMA-nya udah anemia, terus dia nikah, nanti dia ada screening.
untuk pranikah. Di dalam screening pranikah itu nanti dia catatannya tidak siap untuk hamil karena anemia. Di situ dia udah ngeling sendiri ya. Dia tuh pokoknya kan dia ngisi aplikasi. Di situ nanti udah siap hamil, siap tidak hamil gitu. Udah ada di situ. Jadi nanti dia otomatis kalau dia anemia, otomatis dia nggak siap hamil. Di situnya nanti Anda tidak siap hamil, belum siap hamil, dibolehkan hamil gitu. Ditunda dulu. Jadi paling nggak nanti anemianya diperbaiki dulu dengan minum tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah itu benar-benar penting banget ya Bu? Ya, untuk anak remaja putri itu tablet tambah darah penting. Bagi ibu-ibu pun itu penting. Tapi untuk di masyarakat kami ibu-ibu itu jarang mengkonsumsi tablet tambah darah. Padahal diwajibkan juga untuk kami ibu-ibu karena kita juga pasti halangan kan menstruasi. Itu sama seperti kalian remaja putri. Harusnya remaja putri dan ibu-ibu itu minum tablet tambah darah. Nggak cuma remaja putri, ibu-ibu juga harus minum tablet tambah darah. Itu guys, catat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan cuaca sekarang itu masih ekstrim ya Bu, kayak misalnya siang panas banget, terus tiba-tiba nanti sore hujan deras gitu Bu. Nah kira-kira ada pola hidup seperti apa ya Bu, supaya untuk menjaga badan tetap fit gitu di cuaca yang masih seperti ini gitu Bu. Karena kita kan banyak juga kegiatan sekolah ya Bu, dari pagi terus nanti pulangnya sore. Ya balik lagi ke yang tadi, dengan olahraga, makan yang teratur, dengan gizi yang seimbang, yang isi piringku tadi, istirahat yang cukup, terus anak-anak nggak begadang, nggak merokok, terus sih balik lagi ke situ pola makan dan pola kita kehidupan sehari-hari ya. Kalau bisa ditambah minum vitamin gitu. Jadi kalau udah kira-kira udah agak lemes, udah agak pusing, adik-adik minum vitamin. Jadi biar kembali stamina, kembali fit gitu. Jadi jangan sampai udah sakit bener baru minum obat gitu ya. Kalau bisa Hari tiap boleh hari minum vitamin. Vitamin apa tuh Bu? Vitamin macam-macam ya Bu, ada vitamin B12, vitamin C. Pokoknya untuk imun aja sih, untuk kekebalan kita. Oke, di zaman sekarang ya Bu, kan banyak banget makanan-makanan enak kayak misalnya seblak itu kan pedes banget. Biasanya remaja-remaja kan suka sih yang pedes-pedesnya level-level tinggi gitu. Nah terus minuman manis juga seperti yang Ibu sebutkan tadi, seperti misalnya boba gitu, mereka kan sukanya seperti itu. Nah terus air putihnya juga kurang kan. Nah baiknya kita batas wajarnya itu berapa gitu Bu, biar nggak berlebihan kalau mau konsumsi seperti itu. Sebenarnya ya minuman makanan seperti yang disebut tadi nggak ada sehatnya ya. Tapi kalau pada banyak anak-anak remaja malah senangnya itu ya sesekali aja, jangan terlalu sering. Kalau sering tetap nggak bagus untuk kesehatan. Kalau bisa, kalau misalnya kita habis makan sayuran ya, berarti itu kan sehat. Sebenarnya kita nggak usah olahraga pun ya udah baik untuk tubuh. Kalau habis makan seblak 1 mangkok, berarti saya habis makan seblak nih harus ngeluarin kalorinya si seblak ini nih. Harus olahraga. Olahraganya harus lebih berat daripada yang adik-adik makan sayur. Karena seblak kalorinya lebih tinggi. Lebih, bisa sampai 500 kalori. Ditambah boba ya. Iya boba. Jadi itu, nah apalagi kalau seblak itu nggak bisa langsung dicerna. Kalian harus olahraga sekali, 2 kali, 3 kali, baru kalorinya keluar. Gitu. Jadi kalau memang makan seblak sekali-sekali lah ya, berarti olahraganya harus lebih kuat lagi. Gitu. Kalau misalnya makan sayur, jangan sering, sekali-sekali boleh, tapi jangan sering. Ya mungkin sebulan 1 kali aja, jangan sering-sering. Ini enggak kan, kalau remaja putri kalau beli seblak jangan tiap hari. Beli boba juga tiap hari. Oke, oh iya Bu, zaman sekarang kan banyak nih anak remaja yang kecanduan gadget gitu. Terus berakhirnya mereka jadi males gitu, atau bahasa sekarang itu mager, males gerak. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu tipsnya gitu biar kita tetap semangat gitu menjalani hari-hari dan bisa nggak
menghilangkan mager? Kalau saya sih ya Dek, apa ya, kalau kalian itu udah dari SMA udah tahu ya mau punya mimpi, punya cita-cita yang besar, apalagi cita-citanya itu besar banget, itu saya yakin sih main HP itu cukup aja gitu. Sisanya kalian benar-benar belajar mengejar mimpi kalian gitu. Makanya main HP itu menghilangkan magernya itu sebenarnya dari diri masing-masing. Iya, benar. Gak bakalan kita punya tim, tapi dia nggak mau tim kita. Terus dia nggak dari diri sendiri, nggak bakalan bisa juga. Jadi tetap dari diri kita sendiri. Kita harus dari kita, saringan dari kita. Perlu berapa lama untuk main HP? Terus apa aja yang kita perlu dimainin di HP itu? Yang perlu, apa yang enggak, apa setiap hari kita mainin HP? Jadi tetap dari kita sendiri. Harus dari kesadaran. Ya, karena kita mau mencapai cita-cita mau apa itu kan kita udah tahu toh mau ngapain, mau supaya kita pintar itu mau ngapain gitu. Jadi walaupun saya punya anak gadis ya udah kuliah, kalau seumpamanya dia main handphone nih, mau marah-marahnya kayak manapun, kalau dia nggak mau diiniin, ya tetap aja orang dia di kamar ya. Jawabnya iya, Kak jangan main handphone aja, ya. Tapi kan dia di kamar, nanti namanya ibu kan nggak sehari 24 jam nungguin anak kan. Nah, dia apalagi dia kuliah terus ngekos kan jauh, nggak mungkin lah kita ini. Yang penting cuma aku berpesan sama aku aja sih. Yang penting kamu tahu batasan Kak, kamu tahu kamu kuliah itu jurusan udah dipilih kamu sendiri. Kalau kamu mau sukses mau apa, ya kamu tahu sendiri kan kayak mana. Jadi jangan ini handphone terus. Ya, yang penting gitu aja, karena nggak mungkin ibu itu mau 24 jam nungguin anak biar nggak mantengin handphone ya. Nggak mungkin, tengah malam ya kita udah tidur aja kadang-kadang anak masih main handphone. Nah, makanya itu dari diri kita sendiri sih. Gak bisa kita punya tip apa itu yang macam-macam tip, itu nggak bakalan bisa, karena saya udah punya anak gadis. Gak mungkin juga, Dek, Kak kamu ngapain? Ngerjain tugas. Kita lihat iya ngerjain tugas, tapi nanti setelah kita keluar dari kamar, ya nggak tahu kan. Yang dipegang handphone, tadinya kita lihat iya ngerjain tugas, buka laptop ngerjain tugas. Tapi setelah 1 jam ngerjain tugas selesai, kan nggak mungkin kita pantau lagi. Tetap dari diri masing-masing. Handphone itu mau berapa lama, mau sampai seharian mau handphone, ya kita sendiri yang ngatur. Jadi poin pentingnya itu ada di diri sendiri. Ya, tergantung anak-anak mau maju apa enggak, dia males apa enggak, dia mau mencapai cita-citanya apa enggak. Kalau dari saya ya, adik-adik itu yang pertama harus punya cita-cita. Karena setelah adik lulus dari SMA ini akan ada seleksi alam. Ya, kalau adik-adik udah dari SMA-nya benar-benar udah siap ya, adik-adik gampang deh cari kuliah kan. Bisa terima di A, B, C. Bisa dari SMA udah dipersiapkan. Udah bisa, kalau ada yang mau jadi polisi udah siap. Beda sama yang ngejalanin hidup biasa-biasa aja. Mau kuliah aja bingung mau jurusan apa. Beneran. Mau jurusan apa aja. Kamu mau kuliah apa? Nggak tahu. Bingung. Banyak kan anak-anak yang gitu. Kalau yang diterima di UI, di UGM dan lain-lain kan enak ya, tinggal milih ya. Yang bingung yang nggak diterima di mana-mana gitu. Jadi dari sekarang adik-adik harus benar-benar punya cita-cita. Setelah ini akan punya cita-cita, harus diterusin sama jalannya kayak mana cita-citanya tercapai. Kalau cuma cita-cita doang ya bisa juga bohong gitu. Cita-cita setinggi langit tapi nggak ada usaha. Yang pertama punya cita-cita ya, yang kedua harus mendekatkan diri sama yang di atas gitu ya. Kalau kita deket, ada waktu untuk berdoa, untuk kalau kita misalnya sholat itu dituntun ya, dituntun adik-adik. Main HP, walaupun kalian rajin belajar, diusahain sholat jangan lupa. Karena kita mau doa, mau minta itu dari situ. Kalau kita nggak pernah sholat, gimana mau doa kan? Mintanya sama Allah sama apa? Kalau saya main HP itu boleh ya. Kalau pengalaman saya pribadi ya, ketika saya mau seleksi PNS,
itu saya belajar mati-matian, tapi saya butuh HP juga. Jadi saya kasih waktu, saya belajar 1 jam, main HP 15 menit. Jadi saya cari kebahagiaan saya sendiri gitu. Udah pusing saya belajar, saya butuh main HP. Belajar lagi, main HP lagi. Boleh, karena kan itu buat kita bahagia ya. Kita bisa lihat IG, bisa lihat apapun, tapi habis itu kita fokus lagi, belajar lagi. Boleh, bahagianya apa? Kita beli makanan yang enak, yang kita suka gitu. Jadi prioritas gitu ya. Kita mau jadi apa, HP itu cukup aja. Boleh juga kita belajar dari HP, dari YouTube, dari Instagram, dari mana gitu. Tapi jangan terlena sampai judi online, sampai game yang berlarut-larut gitu ya. Tetap gitu sih ya Bu. Ya, anak-anak sini rata-rata enggak kan? Apa setiap hari game terus juga? Enggak lah, Mudah-mudahan gua kan ya. aktif banyak, istilahnya pulang aja mungkin sampai maghrib kan. Jadi kayaknya sih kalau untuk handphone mungkin ya nggak terlalu ya. Kalau di sekolah kan dibatasin kan, nggak boleh bawa handphone kan? Apa boleh? Boleh. Cuma kalau jam pelajaran ya. Iya. Yang penting jangan malam terus berpulang pakai handphone sampai dengan tidur jam 11. Begadang. Gak baik ya Bu. Enggak, sama aja, nggak imbang. Paginya siangnya nggak main handphone, malamnya main handphone. Jadi hidup kita itu harus seimbang ya Bu. Iya. Supaya Oke Bu, gak kerasa ya obrolan kita hari ini udah di penghujung podcast nih Bu. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin. Oke guys, see you di podcast selanjutnya.